Shalom, selamat pagi, saudara yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Kita akan mengawali hari ini, tapi terlebih dahulu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak saudara untuk berdoa untuk memulai hari ini. Bapa, kami ucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu buat kehidupan kami. Kami berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan yang pagi hari ini akan memulai aktivitasnya Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, sehingga setiap orang percaya dapat berbuah sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan, urapi pikiran kami, urapi hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya akan bacakan di 2 Korintus 11 ayat 3, satu ayat saja saudara. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Amin, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, surat Paulus kepada jemaat Korintus ini jelas, saudara. Dikatakan apa, saudara? Aku takut kalau kamu disesatkan, pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, kesetiaan itu adalah sikap hati. Mungkin saudara bisa setia, saudara kita sama-sama bisa setia mengikut Tuhan, bisa setia di suatu gereja lokal, atau bisa setia di suatu pelayanan, saudara. Itu sikap hati. Tetapi yang menjadi masalah, hati kita bisa setia, tetapi ketika pikiran kita disesatkan, saudara. Pikiran kita itu sebenarnya diciptakan itu baik, ya, adanya. Tetapi pikiran kita itu bisa dikatakan disesatkan. Maka Paulus dalam beberapa surat-suratnya, dia beberapa kali mengatakan apa? Dia takut, ya, kamu jangan sampai disesatkan. Kamu jangan sampai percaya dengan Injil yang lain di luar Injil Kristus. Paulus dengan getol dalam surat-suratnya sering mengatakan apa? Jangan kamu sesat, saudara. Karena pada hakikatnya, saudara, salah satu yang dikerjakan iblis itu adalah menyesatkan kita, ya, terutama pikiran. Maka di kitab Amsal dikatakan, janganlah kita bersandar pada pikiran kita sendiri. Ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pikiran kita sendiri. Kenapa, saudara? Karena kalau tanpa tuntunan Roh Kudus yang mengurapi pikiran kita, siapapun bisa disesatkan. Dan ini perlu saudara perhatikan. Orang dikatakan pandai atau kurang pandai, ya. Kalau bahasa politik yang sering kita dengar, ada orang yang suka kata apa? Dungu, ya kan, saudara. Saudara tahu kan, ada kata dungu sering ada di media sosial. Antara dungu dengan orang yang pandai, saudara, itu bedanya di apa, saudara? Di pola pikir. Tetapi kalau saudara tarik garis, saudara, entah dia orang pandai atau orang bodoh, sama-sama apa? Bisa disesatkan, saudara. Menarik, saudara. Jadi penyesatan itu tidak hanya buat orang bodoh, tetapi apa? Orang pandai. Bukan berarti orang pandai itu tidak gampang disesatkan loh. Kalau saudara lihat di media sosial atau sekarang sedang musim politik, di mana banyak orang berbicara dan banyak orang tersesat. Yang tersesat itu tidak hanya orang yang pola pikirnya yang pendidikan rendah, tetapi orang yang berpendidikan tinggi pun bisa apa? Disesatkan, saudara. Oleh karena itu, dengan jelas Paulus mewanti-wanti jemaat di Korintus, di Galatia, dimanapun, saudara, jangan sampai kita tersesat. Pedomannya apa, saudara? Pedomannya ialah kitab suci. Pedomannya adalah firman Tuhan. Sesuatu yang di luar firman Tuhan itu akan menggeser. Apa yang dikatakan ular ketika menggoda Hawa,
di dalam Kejadian 3. Itu benar, ya. Yang dikatakan apa, Saudara? Hawa, bukankah Tuhan mengatakan seluruh buah pohon yang ada di taman ini boleh engkau makan, tetapi hanya satu, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat, janganlah engkau makan. Tidak ada kesalahan pun dalam perkataan ular. 100% betul, sesuai yang dikatakan Tuhan. Tapi dia katakan, tapi kalau kamu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat ini, kamu akan jadi seperti Tuhan. Ada penyesatan di situ, ada tambahan di situ, ada pelintiran di situ yang membuat apa? Hati Hawa mulai dilema, ya. Dikatakan buah pohon itu menarik hati dan memberi pengertian, maka diambil oleh Hawa dan diberikan kepada suaminya juga. Karena disesatkan satu orang, seluruh dunia ini menanggung dosa. Sudah dikasih Tuhan, saya berdoa setiap dari kita, ya, setiap saat, setiap hari, jangan pernah melepaskan hidup kita dari firman Tuhan. Itu merupakan alat yang kita pakai untuk menjaga pikiran kita supaya tidak tersesat. Dan jangan lupa selalu minta tuntunan Roh Kudus supaya kita tidak disesatkan, saudara. Mungkin hati saudara bisa baik, ya. Engkau orang baik, engkau orang yang luar biasa. Tetapi kalau pikiran kita disesatkan, saudara, kebaikan saudara bisa tidak ada artinya. Salah satu yang dikerjakan iblis adalah mencegah supaya rencana Tuhan di dalam hidup saudara itu terjadi. Dan yang dilakukan, saudara tahu, iblis bisa hadir sebagai malaikat terang. Malaikat terang ini bisa berbicara dengan orang-orang yang kelihatannya baik, luar biasa, yang akan menyesatkan saudara, bisa nggak bisa. Pagi hari ini, saudara dikasih Tuhan, saya berdoa, biarlah firman Tuhan menjadi kehidupan saudara, dan setiap saat, setiap waktu, pikiran, hati saudara selalu penuh dengan Roh Kudus, sehingga tujuan ilahi yang ada di dalam kehidupan saudara itu bisa terjadi. Puji nama Tuhan. Biarlah pagi hari ini firman Tuhan memberkati saudara. Saya ajak saudara berdoa. Bapa, aku berdoa buat setiap kami yang dengar firman Tuhan hari ini. Sekali lagi Tuhan, urapi pikiran kami, urapi hati kami Tuhan. Jagalah hidup kami. Dan aku berdoa biarlah setiap orang-orang anak-anakmu tuh anak-anakmu selalu Tuhan haus dan lapar akan firman-Mu Bapa, sehingga kami punya makanan rohani yang cukup untuk menghadapi kehidupan dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami yang bekerja, berkati kami yang bersekolah. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Haleluya, amin.